takutnya nanti makanya waktu kemarin ada berita-berita itu mulai satu-satu kan wartawan kan semuanya media kan semuanya kita udah kayak keluarga ya, semua pada mau dong wawancara mau dong, wah ini udah mulai satu-satu udah mulai ini ke Mimi, makanya Mimi langsung bikin statement di sosial media bahwasanya oke, mengenai berita yang ada, makanya Mimi mengadakan press conference hari ini gitu, makanya semuanya pada datang gitu. Menanggapinya sih sebenarnya santai aja ya gitu. Kalau misalnya dibilang nggak pernah ngantor, ya Mimi kan juga sering posting juga ya. Ada beberapa kali Mimi juga pulang ke sana. Itu juga beritanya juga ya nggak sepenuhnya benar juga gitu. Nah, kita kalau pulang ke sana mengadakan reses juga Mimi mengadakan reses juga 2 kali gitu. Jadi Rapat kalau fraksi rapat juga, fraksi juga Bintek juga. Bintek juga ikut. Semuanya kan selalu Mimi abadikan di sosial media gitu ya. Pasti kalau misalnya kalian bisa scroll ke sosial media Mimi, ke Instagram Mimi juga sering Mimi posting-posting gitu. Jadi kalau misalnya dibilang nggak pernah ngantor sama sekali, kayaknya agak sedikit berlebihan. Tapi kalau jarang mungkin iya, karena juga Mimi juga sudah laporkan keadaan Mimi ya, karena yang paling banyak sih sebenarnya pada saat menemani suami di MK, sidang MK. MK. Jadi kemarin kan kalau misalnya boleh cerita, suami kan ikut pemilihan bupati di sana, kepala daerah. Jadi kan abis pemilihan itu lanjut ke MK itu sampai 4 sampai 5 bulan ya Iya. sayangnya. Jadi memang kita masukin surat izin resmi ke kantor. Mimi menemani suami 4 sampai 5 bulan kemarin di MK. Itu sih gitu. Terus juga setelah itu juga kita ada tes kesehatan juga, cek kesehatan Bapak. Kemarin Bapak sempat ada problem di sini, harus bolak-balik ke Malaysia. Malaysia. Kalian juga bisa lihat di sosial media, Mimi selalu posting ya. Mimi selalu posting Mimi keadaan Mimi ke sana cek kesehatan Bapak, dan Mimi sebagai istri juga menemani suami, dan semuanya itu juga secara resmi kita masukin surat Izin. surat izin resmi ke kantor gitu sih sebenarnya. Ya, jadi yang pertama bahwa kita kemarin sudah klarifikasi itu juga di beberapa media ya, tapi lokal. Bahkan membuat video, kalau nanti teman-teman bisa lihat ada video kami, meskipun itu video pendek ada di Facebook, kami juga sampaikan ya, bahwa demo yang kemarin itu menurut kami sangat berlebihan lah itu. 11 bulan itu, jadi di publik itu berpikir begini, DPR itu kayak PNS. Jadi tiap hari masuk absen, tiap hari masuk absen, tidak seperti itu. Itu kita harus luruskan dulu pandangan publik. Lembaga legislatif itu tidak sama dengan lembaga eksekutif. Itu berbeda. Makanya kalau di eksekutif itu, anggota DPR kita itu mau rapat pun dikasih undangan. Tidak serta-merta tiap hari datang, absen, tiap hari datang, absen, tidak seperti itu. Jadi diberikan undangan dulu, datang, diundang, baru datang rapat, kan seperti itu. Terkecuali ada sesuatu yang urgent tiba-tiba, itu bisa langsung diadakan rapat. Nah, memang secara aturan sih ada, bahwa kalau ada DPR itu berhalangan ataupun juga selama 6 kali tidak mengikuti rapat-rapat, terus tidak memiliki alasan, itu bisa ada sanksi dari Dewan Kehormatan. Tapi setiap Bu Bella itu ketika tidak bisa mengikuti acara rapat, Bu Bella selalu memberikan izin secara resmi kepada Ketua DPR, Seki, Sekwan. Itu resmi dan suratnya ada di Sekwan itu ada. Nah, mereka tidak pernah koordinasi itu. Jadi mereka ini langsung demo dan bilang bahwa Bu Bella tidak pernah masuk kantor 11 bulan itu bohong itu. Saya bilang bohong karena informasi itu tidak benar seperti itu. Kalau ada beberapa rapat tidak diikuti dan juga dalam pelaksanaannya kehadirannya setiap hari memang tidak kelihatan, ya itu benar-benar saja, karena memang tidak perlu tiap hari harus masuk kantor dewan, tidak perlu tiap hari. Nah, ada yang bilang lagi gini, tapi kan Bu Bella kan bisnis di TikTok, tiap hari kelihatan di TikTok. Nah, sekarang saya mau tanya, ada aturan di mana DPR tidak boleh bisnis? Gak ada. Malah saya melatih anggota saya, anggota DPR, karena saya ketua fraksi, kalian harus bisa bisnis. Supaya belajar ada kemandirian politik. Jangan semua anggaran kalian isap dari anggaran publik.
untuk kepentingan politik kalian, nggak boleh. Kita itu diburu, saya ketua partai, punya 4 orang di legislatif. Dari bulan Mei kita sudah nggak punya anggaran. Anggaran DPR untuk berangkat dari Buru ke Jakarta aja sudah nggak punya. Iya. Habis, kita defisit. Oleh sebab itu saya bilang sama istri saya, kamu sudah, kalau sudah keadaan semacam ini, maka kamu harus bekerja. Lalu sebagian dari kerjamu Iya. itu yang kamu harus bagikan kepada rakyat. Apa yang caranya kamu bagikan? Bagikan kepada orang-orang susah, anak yatim, tempat ibadah, di mana kamu turun, di pasar, di rumah sakit, semua kamu bagi, di gereja, kamu di masjid kita bangun, semuanya kita bagi. Itu dari mana? Dari live itu. Iya. Yang penting pekerjaanmu tidak ada hubungan dengan urusan di DPR yang berurusan dengan kekuasaan. Contoh ngambil proyek, ya kan? Bekerja sama untuk ngambil proyek, pakai dana-dana aspirasi, nyolong di situ. Itu yang nggak boleh. Tapi sepanjang bisnismu itu real, gunakanlah waktumu menjadi seorang politikus yang mandiri, yang bisa memberdayakan keuanganmu dan itu dipakai untuk jabatan politik. Itu saya suka gitu. Dan ini kita harus rubah image. Jangan sampai gini, menjadi anggota DPR lalu kita datang seperti seorang pegawai, setiap bulan kita terima gaji, menghidupkan keluarga kita, lalu kita anggap bahwa itu kita sudah bekerja sebagai seorang pelayan. Padahal kita dipilih rakyat. Apa bedanya kita sama montir atau orang bengkel atau yang jaga toko? Nggak ada beda. Tapi perbedaannya karena kita pejabat publik, kita dipilih oleh rakyat, maka kita harus mensejahterakan rakyat. Kalau daerah nggak ada uang, ya kita berusaha bekerja supaya kita bisa membantu rakyat. Itu apa salah? Kalau kita tidak kelihatan di ruangan DPR, tapi kita selalu kelihatan di pasar, kita kelihatan di rakyat lagi susah, kita kelihatan di rumah sakit, kita kelihatan di tempat-tempat ibadah, kita kelihatan di tempat orang berduka. Apa itu salah? Lebih enak kita kelihatan terus di kantor ataukah kelihatan di mana rakyat memerlukan kita, kita ada di situ. Saya pikir lebih baik kita kelihatan di masyarakat. Bagaimana kita hadir di hati rakyat jauh lebih penting daripada kita terlalu sibuk di kantor, yang sebenarnya kantor itu juga uangnya juga anggarannya sudah nggak ada. Dari bulan Mei sudah nggak ada anggarannya. Loh, saya punya anggota di dalam di Panggar, bagaimana saya nggak tahu. Yang sisa perjalanan dinas itu cuma punya Bu Bella karena dia nggak pernah ambil, cuma 1 kali diambil, yang lain ditinggalin semua. Yang lain semua sudah dipakai, habis. Jadi kalau ada urusan ke Jakarta, kita rapat dengan fraksi, minta supaya urusan di Jakarta ditangani sama Bu Bella. Karena mereka dari sana mau ke sini sudah nggak ada anggarannya. Nah, itu salah satu tugas Bu Bella. Dan apakah Bu Bella live di sini juga, itu juga tidak membantu masyarakat di sana? Membantu, karena dari sebagian apa yang Bu Bella dapat, itu yang Bu Bella pakai untuk kerja sosial di sana. Menambah gajinya Bu Bella, karena memang gajinya Bu Bella sudah diberikan kepada rakyat. Kita tidak ambil gaji loh. Sekali. Nah, kemarin saya ditanya sama wartawan, apakah Bu Bella ambil gaji? Saya jawab tidak. Dia tulis lagi di situ bahwa Bu Bella tidak ambil gaji, seakan-akan bahwa karena sudah tidak ambil gaji jadi tidak perlu masuk kantor. Diprovokasi lagi, kami jadi salah lagi gitu. Padahal dia yang nanya, Bu Bella ambil gaji, dengar-dengar Bu Bella nggak ambil gaji. Memang kami tidak ambil gaji. Allah ada kasih kita rezeki lebih dan memang kita mau melayani di jabatan ini. Sehingga gaji itu kita kumpul, Bu Bella live di TikTok, dapat rezeki di TikTok, kita tambah dengan gaji itu, kita pulang kita bagikan kepada masyarakat dalam bentuk logistik sembako, dalam bentuk uang tunai kepada imam-imam masjid, dalam bentuk bantuan kepada pembangunan masjid, ada yang sakit, ada bentuk kepada orang-orang yang sakit. Kadang-kadang di daerah kita itu kan selalu telepon ke rumah sakitnya kan terbatas, harus dibawa ke Ambon, harus menyeberang. Harus mereka nggak punya uang, disitulah kita bantu mereka, bisa bawa mereka untuk berobat di kota provinsi. Kita kan kota kabupaten, bisa bawa ke kota. Nah, inilah yang kami mau ketika Bu Bella jadi anggota DPR, dia harus bermanfaat dan dia harus mandiri, menjadi politikus yang mandiri. Tidak boleh kita hanya duduk terus mengharapkan uang rakyat lalu kita hanya makan dari situ,
minum dari situ, oh saya nggak mau, saya tarik dia keluar dari DPR kalau seperti itu. Sebagai suami saya tarik, sebagai ketua partai saya juga nggak mau seperti itu. Nah, dan keadaan ini kami laporkan kepada DPP, bahwa kami tidak bisa dalam kondisi seperti ini kalau kami juga tidak bekerja. Kalau kami tidak bekerja, maka partai tidak akan berjalan. Partai berjalan itu bukan karena tiap hari Bu Bella masuk kantor atau anggota DPR yang lain masuk kantor. Partai berjalan itu, roda partai itu berjalan ketika DPR itu bisa ada karya kepada rakyat. Nah, jadi kalau umpamanya daerah kita lagi sulit, ya kita harus bagaimana bisa menciptakan uang, berusaha sendiri supaya kita bisa membantu rakyat. Itulah bagi saya sebenarnya seorang pelayan yang di DPR harus seperti itu, melayani rakyat. Orang kita dipilih rakyat kok. Kalau kita datang-datang aja tinggal duduk, habis bulan terima gaji, apa bedanya kita dengan orang-orang di sekitar kita yang tidak dipilih oleh rakyat, tidak perlu jadi DPR, itu cukup jadi pengusaha ataupun juga dia jadi UMKM biasa, saya kira nggak ada yang ini. Tapi mungkin sudah ada, maksudnya secara mereka demo atau melalui surat atau melalui internet berdemo untuk meminta Mimi mundur kalau di sana. Ada demo ada di kantor Nasdem, di wilayah, demo bahkan sampai di gubernur, minta gubernur pecat Bu Mela. Ini kan tidak nyambung ya kan, seperti itu. Di kantor gubernur, ada di kantor DPR provinsi, lalu kemarin ada di kantor DPP, kantor Nasdem gitu. Padahal sebenarnya urusan PAW itu adalah urusan DPP, Urusan partai Nasdem, bukan urusannya di situ-situ di gubernur. Mana gubernur urus DPR? Enggak. Kalaupun juga gubernur itu yang melantik, tetapi itu kan suratnya kan dari partai politik kan seperti itu. Dan kami sendiri sudah melaporkan keadaan ini kepada partai politik bahwa keadaan di buruh itu seperti itu. Sebenarnya saya mau bilang ya, Bu Bella ini sebenarnya saya bisa masukin beliau untuk bisa juga calon DPR RI, ngapain harus di situ? Tapi karena di situ itu daerahnya susah. Iya, benar. Kami mau melayani di situ. Karena itu tempat kelahiran saya, kami mau melayani, kami mau berbagi dengan masyarakat, kami mau bisa memberikan hidup ini yang di umur sekarang ini bisa berbagi dengan saudara-saudara kita yang susah. Padahal sebenarnya bisa dengan ketokohan Bu Bella, kemampuan Bu Bella, saya bisa majukan Bu Bella ke DPR RI supaya tinggal di sini bisa masuk kantor di ini. Tapi Jakarta. kita nggak mau. Iya. Tapi kan kita kan mau membantu masyarakat di sana. Masyarakat di sana, kalau Mbak ke sana, coba nanti Mbak lihat aja ya, maksudnya harus butuh bantuan gitu. Tapi bukan. Sebagai informasi di mana sih Mimi, kalau yang belum tahu? Oke, yang belum dapurnya tahu. di mana? Oke. Detail cerita dong, Jadi dan Mimi, keadaannya seperti apa? Mimi itu di Kabupaten Buru. Kabupaten Buru itu jadi kalau kita dari sini, kita ke Maluku dulu. Ya, ke Maluku dulu, sekitar 3,5 jam ke Maluku. Nanti dari Maluku, kita bisa naik pesawat Wings itu 25 menit. Udah nyampe. Tapi itu pun nggak setiap hari ada pesawatnya. Jadi seminggu itu cuman 2-3 kali doang gitu. Karena memang mungkin ya terbatas ya gitu. Kan pesawat juga mahal, mungkin orang juga berpikir gitu. Jadi, tapi kalau kapal laut ada. Jadi Mimi tuh kadang-kadang kalau misalnya dadakan ada rapat, ada acara di sana, Mimi tuh kadang-kadang naik kapal laut. Naik kapal laut dari jam 9 start dari Maluku, nyampe di sana dari Ambon, nyampe di sana jam 4 subuh. 4:30 sampai jam 4 subuh. Tergantung ombak ya. Kalau ombaknya kenceng ya agak lama, kalau enggak ya lebih cepat gitu. Jadi kita itu di Kabupaten Buru. Tapi ini bukan ria ya, ini kan bukan ria. Maksudnya mungkin apa saja yang sudah Mimi tadi yang selain yang abang sebut, mungkin yang nyata yang berkontribusi untuk bukan ria ya Mimi. Oke, bukan ria ya, maksudnya Mbak yang nanya ya. Sebenarnya hal-hal kayak gini sebenarnya kita nggak perlu bahas ya. Kalau saya boleh cerita Mbak, kemarin waktu saya ke umroh ya, umroh yang saya doakan, satu yang saya ingat, ya Allah mudahkan saya untuk banyak bermanfaat untuk orang di sana, itu doa yang saya ingat gitu. Nah di sana itu kalau kita mau bilang enggak,
nggak terhitung juga ya sayang. Jangan kita cerita lah, Jangan nggak enak. kita cerita. Yang jelas segini, debut yang kita punya usaha ini sudah banyak menjadi berkah di sana. Termasuk juga kemarin kita umroh, kita bawa 7 dari sana. 7 dari sana. 7 Dan tahun ini juga dari 15 ada 15 orang ada dari sana bagian juga dari sebagian kita sana. bawa dari sana. Umroh kita Jadi umrohkan orang. nanti kalau kita cerita bisa dipolitisir. Nah, Pak MDR sama Bu Bella sudah berbagi tapi menceritakan di publik. Itu selalu seperti itu. Jadi Makanya apa aja yang kita ini kan tuh kita nggak mau selalu cerita. dipolitisir. Tapi kalau lebih bagus ya teman-teman langsung aja keburu cek aja. Tapi ke alhamdulillah masyarakat. ya, maksudnya dengan berita kayak gini, Mimi tuh bersyukur juga. Jadi kan balance-nya, selama ini kan Mimi diem ya. Ternyata banyak masyarakat yang malah speak up gitu. Sekarang mereka Maksudnya, malah lawan masyarakat. Jadi kayak terharu ya. Ada orang-orang yang kemarin hamil, dia tuh mau ke Ambon, nggak bisa gitu karena nggak bisa lahir gitu di sana, rumah sakitnya kan sangat terbatas. Gara-gara kita bantu, bukan kita ini ya, dia bisa lahir. Yang sakit, anak yang sakit jantung, banyak mbak yang speak up gitu ya. Jadi selama ini Mimi diam, ternyata masyarakat di sana itu malahan speak up gitu, pasang badan. Itu yang Mimi bersyukur ya gitu. Nih kalau seandainya masih terus ada gejolak di sana, siap untuk mundur? Sebenarnya dari awal Mimi udah siap buat mundur. Kita juga udah laporkan keadaan Mimi seperti apa ke partai ya. Cuman mungkin ini ya diduga ya Mbak. Jadi memang ya ada yang menginginkan Mimi secepatnya untuk mundur gitu ya. Ingin ganti lah Ingin posisi mengganti Mimi, posisi gitu. Mimi gitu. Cuma kan partai itu kan punya penilaian. Saya yang menyampaikan ke partai untuk bisa mengevaluasi keadaan Mimi kan seperti itu. Gitu. Jangan sampai kalau nanti publik menilai bahwa ya karena di sana kan ya dulu kita berbagi dibilang karena itu mau jadi bupati. Ya kan? Iya oke lah namanya politik ya. Iya. Mimi pun begitu waktu berbagi Mau jadi karena mau anggota. jadi DPR. Sekarang setelah jadi DPR kita berbagi. Oh bukan begitu. Bukan dilihat dari berbaginya ataupun juga kontribusinya. Yang dilihat adalah absennya. Absennya lagi sekarang absennya harus lagi. masuk. Jadi kayaknya ini semuanya serba salah ya. Salah. Jadi kami kembalikan itu semua kepada partai politik. Dan saya sebagai ketua partai yang harus menjaga disiplin di partai politik, saya melaporkan duluan kepada DPP keadaan istri saya seperti ini. Nah, tentunya DPP minta waktu dari kami untuk pasti partai sebesar kami itu tidak langsung semata-mata mendapat informasi dari saya langsung mengambil keputusan penting itu tidak. Dia cek, dia evaluasi semua, setelah itu nanti akan dia infokan kepada kami. Berarti sejauh ini responnya dari partai masih seperti apa, Mimi dan Abang? Iya, sampai hari ini partai masih memerintahkan Mimi untuk tetap bekerja. Karena bagi partai itu ada pertimbangan yang lain. Mimi punya kerja-kerja politik, selain kerja politik kan Mimi punya kerja sosial kan nyata ya dengan masyarakat. Dan di partai kami, Mimi lah yang boleh saya katakan lebih menonjol ke situ. Jadi mungkin partai ada punya pertimbangan-pertimbangan. Saya pun sebenarnya apa yang mau kita harapkan? Kalau untuk mau di situ ya, mohon maaf, sudah kita tidak ambil apa-apa, sudah apa yang kita punya sudah bagi ke sana. Mimi pun juga semestinya harus hidup di sini jauh lebih baik, ya kan? Ngapain harus bolak-balik ngurus di sana? Orang juga ngurus di sana ngambil apa-apa kok. Ngapain harus bertahan sih? Tapi karena kita punya hati itu melayani, kita punya hati itu mau membantu masyarakat di sana, partai kan juga punya penilaian gitu. Sebagai pimpinan partai dia kan menilai bahwa anggota partai ini dia memiliki hati untuk melayani. Tidak serta-merta juga mungkin dia langsung menyetujui apa yang kita usulkan. Tapi bukan berarti juga bahwa kami mengharapkan untuk kami dipertahankan selamanya, tidak. Ya apapun itu Apapun keputusannya, keputusan partai kita akan ini taat, kita taat. menghormati dan pasti kita laksanakan itu. Ya. Pasti kita laksanakan. Kalau boleh tahu selama izin yang
ajukan gitu ya. Izinnya tuh seperti apa sih? Maksudnya keterangan izinnya kenapa tidak bisa hadir, seperti apa sih? Ya, tadi kan Mimi udah jelaskan di awal banget itu 4 sampai 5 bulan kemarin izinnya menemani suami saya di MK kemarin. Kita memberikan surat secara resmi ke kantor DPRD. Terus udah gitu pada saat menemani suami juga ke Malaysia juga untuk periksa kesehatan juga saya kasih izin, semuanya resmi kok. Nah sekarang kan juga udah ada berita juga udah speak up juga ya, udah bicara dari wakil DPRD juga udah speak up kalau memang Mimi itu bukan hanya nggak masuk gitu, tapi memang ada surat izin resmi gitu. Berarti ini diduga ada yang menunggangi dan Iya. udah tahu belum oknum yang Tahu lah, Tahu, tapi kita nggak Mbak. perlu ngomong, kita sangat tahu. Kita nggak perlu bicara Nggak perlu seperti bicara. apa. Dan rakyat tahu itu kok. Rakyat tahu di sana. Kira-kira apa kepentingan dari itu masyarakat tahu. Jadi memang diduga ya memang ada yang ingin secepatnya menggantikan Mimi. Tapi nggak masalah sih Mbak gitu. Karena memang kita ya udah kita mentaati aja ya, taat kepada perintah partai, Iya. taat apapun keputusannya gitu. Jadi gini, Mimi ini mulai aktif itu kan mulai 1 Oktober ya, mulai ya. Kita di sana 1 Oktober itu belum punya bupati. 1 Oktober itu posisi kita itu masih PJ Bupati. Jadi bupatinya belum ada itu pada saat itu, karena saya ikut bertanding pada waktu itu untuk calon bupati di sana. Sehingga waktu dari Oktober, November, Desember, Januari, Februari itu MK. Setelah itu kita ada urusan di MK itu juga posisi daerah dalam kondisi belum ada bupati definitif ya. Belum ada bupati definitif, ini kan Mei kemarin itu baru ada bupati definitif. Jadi kondisi daerah juga tidak urgen-urgen banget, tidak ada di situ. Dan bukan cuma Mimi yang pada saat itu juga izin, banyak juga karena partai pada saat itu kan semua bertarung itu. Jadi pada waktu di MK kan semua juga di sini. Cuma persoalannya kan sekarang ini kan yang ditanya itu Mimi terus, karena dia mungkin juga dia di salah satu artis ya. Jadi kalau beritanya ada apa-apa terus heboh satu dunia kan seperti itu. Sementara kalau umpamanya yang biasa-biasa saja yang di sana itu tidak pernah dipersoalkan. Apakah pihak ini yang menghembuskan terkait isu tersebut salah satu orang yang gagal kemarin nyalek atau gimana? Ya kita nggak Saya usah tidak bisa sebutkan ke identitas, tapi ya bisa saja ya kan, bisa saja. Namanya memungkinkan untuk semua hal terjadi, bisa saja gitu. Tapi saya tidak bisa memastikan itu karena kita kan tidak punya bukti-bukti untuk memastikan. Tapi kalau kemungkinan bisa saja, ya kan? Ya namanya kemungkinan orang semua kan bisa. Dari luar, dari dalam, internal, dari mana saja bisa. Karena ini kan semua punya potensi untuk itu. Kalau sudah mengetahui orang tersebut, apa sih upaya dan langkahnya? Kalau untuk saya sebagai ketua partai, saya menjaga partai ini harus dalam keadaan aman, dalam keadaan tenang, dan tidak boleh ada bergejolak. Jadi prinsipnya bahwa karena Mimi sebagai anggota partai, Mimi taat aja sama partai. Lalu nanti apa yang menjadi isu politik yang sekarang dibawa dalam bentuk demo adik-adik mahasiswa ini akan menjadi penilaian partai dan penilaian publik. Kalau partai menilai bahwa itu benar-benar sebuah kesalahan, maka Mimi harus taat kepada aturan partai. Siap untuk harus mundur ataupun juga di PAW. Ya. Itu. Nah, cuma di dalam partai kita itu tidak serta-merta kita langsung datang bawa surat mundur seperti itu. Kita datang kasih tahu. DPP, Pak keadaannya begini. Kalau DPP sudah merasa itu, ya kita langsung bikin surat ke situ. Berarti nanti abis ini bakalan stay lebih lama di sana atau masih tetap ya udah bolak-balik? Masih bolak-balik, tetap bolak-balik. Ini dulu kalau boleh tahu visi misinya apa sih nih awalnya, selain tadi abang bilang itu kan kota kelahiran abang ya, terus di sana tuh konsennya sebenarnya yang paling dibutuhin masyarakat sana tuh apa sih, dan impian ini awalnya tuh pengennya seperti apa di sana? Banyak Mbak, jadi kita berdua ini ya sebenarnya punya cita-cita yang besar gitu ya, makanya suami
juga kita berunding. Suami kan kemarin maju ya sebagai kepala daerah, banyak mimpi-mimpi besar kita. Jadi kita itu di akhir usia kita, ya Allah kan menitipkan alhamdulillah ya rezeki gitu. Jadi rezeki kita ini mau kita salurkan untuk orang-orang yang nggak mampu. Kayak kemarin ada masjid, kita bangun juga masjid di sana, kubah masjid juga kita juga bangun juga di sana. Banyak anak-anak yang kurang mampu, terus udah gitu rumah ibadah, orang sakit, banyak mbak gitu, banyak gitu, banyak banget di sana aja. Rumah sakit itu sangat tidak memadai banget fasilitasnya gitu. Kayak ruang ICU gitu, pokoknya sangat sangat kurang lah gitu ya. Dari segi pendidikan juga, pokoknya ya kalau ke sana itu pasti Mbak akan tahu sendiri. Nah, karena itu kampungnya suami, tempat lahirnya suami, kan alangkah baiknya kan kita sebagai putra daerah kan membantu ya gitu. Apa udah yang bisa kita bantu, udah sukses di Jakarta, udah sukses di luar, kita balik ke sana gitu di akhir usia kita gitu ya, kita bisa membantu, bermanfaat buat mereka gitu. Berarti masa jabatannya tinggal 4 tahun lagi. 4 tahun lagi. 4 tahun. Masih semangat nggak membangun buruh ini? Jadi gini, mau nanti Mimi jadi anggota dewan atau enggak, atau misalnya tiba-tiba ada keputusan partai Mimi harus di PAW, misalnya harus diberhentikan, Mimi siap mundur. Mau kita jadi siapapun atau bukan jadi siapapun, kita tidak akan berhenti untuk berbuat buat masyarakat di sana. Karena itu sudah menjadi komitmen kita sama suami gitu. Karena apapun yang kita dapat di sini pasti kita akan bagikan ke sana. Karena itu udah menjadi komitmen. Mau nanti Mimi di PAW, mau Mimi berhenti, mau enggak, Mbak-mbak nanti bisa saksikan, Mimi selalu akan abadikan semua momen itu. Mimi akan selalu ke sana. Kalau Mbak-mbak tahu tuh, kemarin Mimi waktu Idul Adha, Mimi sampai sama suami setiap tahunnya 25 ekor sapi. Tahun lalu berapa, itu semuanya dari hasil keringat Mimi sendiri gitu. Karena memang kalau di sini orang mungkin ketika kita kasih sapi mungkin udah banyak yang sumbang nih, udah nggak terlalu gimana gitu ya. Tapi kalau di sana banyak masjid-masjid yang memang yang kecil-kecil tidak pernah nggak ada gitu. Jadi ketika kita berbagi di sana lebih berasa gitu loh, lebih berasa gitu, lebih tepat sasaran gitu. Makanya kenapa Mi kok banyak banget sih di sana, kita di sini dong mau. Banyak juga yang minta di sini. Cuman di sini banyak orang di bisa sini bantu. banyak orang bisa bantu, tapi ketika di sana lebih tepat sasaran. Gitu. Iya, makanya saya bilang tadi, kalau Mimi punya kemampuan untuk saya dorong dia maju ke DPR RI, punya kemampuan itu. Karena dia juga punya nama besar. Tapi kenapa kami pilih yang kecil itu? Karena yang kecil itu jarang disentuh. Jarang disentuh. Masyarakatnya perlu sentuhan. Masyarakatnya perlu untuk kita hadir bersama mereka. Yeah. Masyarakatnya itu butuh pertolongan kita gitu. Karena untuk apa ya kita mendapat satu jabatan gitu ya. Terus itu tidak berguna, itu untuk apa? Gitu. Lalu kalau kita juga bekerja hidup, kita dapat rezeki. Lalu rezeki juga itu hanya untuk kita sendiri juga, untuk apa? Iya, nggak berkah. Gitu. Nah, jadi sebenarnya ya jujur aja ya, masalah yang jabatan-jabatan yang diribut-ributi bagi kami sangat tidak penting. Kami hanya pakai jabatan itu sebagai instrumen politik untuk membawa semua suara rakyat. Nah, kayak kemarin, Mimi ikut reses, Mimi bawa suara rakyat untuk diajukan, untuk dapatkan hak rakyat lewat dia punya aspirasi. Waktu diajukan uang nggak ada. Uang nggak ada di daerah. Di daerah nggak ada uang. Lalu sekarang kalau dia nggak pulang, dia kerja. Terus nanti kita bisa berbagi apa untuk rakyat? Waktu kita ajukan ke bupati, kas daerah nggak punya ada. uang. Kita defisit. Saya bilang Mimi pulang jualan. Nanti saya tanggung jawab. Cari uang, dapat duit, bawa ke sana, bagi rakyat. Saya bertanggung jawab dunia dan akhirat. Kalau saja gara-gara itu kamu mau PAW, terima dengan senang hati. Yang penting niat kita satu. Kalau negara daerah sudah tidak ada uang, kita sendiri pun juga cari uang untuk rakyat dan itu masih salah, tinggalkan itu. Kita
kerja saja, lalu kita bagikan aja untuk rakyat tanpa harus lagi melalui jabatan politik. Tidak ada masalah. Berarti ini boleh ditekankan, maksudnya dari live Mimi lebih gede ya, biar masyarakat lebih tahu mungkin lebih gede dari penghasilan Mimi sebagai anggota DPRD di sana. Ya itu Mimi nggak usah inilah ya, itu jelas lebih tapi lebihnya berapa nggak usah disampaikan, jelas lebih dan kita bisa berbagi ke sana, itu aja. Kapok nggak Mi untuk terjun ke dunia politik atau udahlah nanti kalau masa jabatan habis jadi entertainer sejati lagi aja? Mbak, sebenarnya saya juga maju jujur aja ya, bukan kemauan saya juga gitu loh. Bapak juga maju kemarin, maju bupati juga bukan kemauan kita. Ada hati ini dorong aja ke sana. Kalau mau dipikir mau ngapain juga sih ke sana ya, gitu. Nggak bukan kemauan Mimi. Jadi kita berdua ini maju, Bapak kemarin bercita-cita jadi kepala daerah. Ya hati ini ya, mungkin Allah gerakin hati kita untuk kita bisa di sana gitu. Kalau dibilang kapok ya enggak lah, udah biasa juga ya. Yang penting hati kita bersih, hati kita, niat kita dari awal, nawaitunya awal apa, ya udah itu aja gitu. Tapi sebetulnya susah nggak sih ngebangun di sana? Mungkin Ada tadi kan kita tergantung anggaran. Iya benar. Sulit. Kita itu di sana tuh defisit setiap tahun. Ya. Lalu kan sekarang ini kan juga memang ada bukan masalah apa-apa. Dari pusat kan ada pemotongan anggaran juga. Efisiensi kan. Sudah susah tambah efisiensi kan lebih susah. Lah kalau sekarang sudah seperti itu, lalu sebagai anggota DPR tidak cerdas untuk mempergunakan segala kemampuan yang kita miliki untuk bisa berbagi dengan rakyat, kita pakai apa? Terus kita mau datang, mau absen-absen aja begitu, duduk pulang, datang absen, pulang. Nggak boleh seperti itu. Kita harus menjadi anggota DPR yang mandiri untuk bisa membiayai biaya politik. Terutama bisa mengurus rakyat, itu jauh lebih penting bagi saya. Itu substansinya kan di situ. Bukan kita ikut simbol-simbolnya. Yang sekarang yang kita ribut sama dari mahasiswa ini kan simbolnya sebenarnya. Tapi hakikatnya, substansinya adalah bagaimana kita hadir di rakyat itu. Sebagai ketua partai itu saya selalu menekankan itu ke anggota DPR. Jangan lihat itu, lihat substansinya. Anda harus bisa hadir di hati rakyat, bukan hadir di kantor. Kantor itu penting, itu simbol untuk kamu hadir, tapi bukan itu utamanya. Di rakyat itu lebih penting. Ini terakhir doa dan harapannya Ingat mungkin dulu ke waktu saya ke sana. Ya. Oh pernah ya? Hampir 2 kali kan saya ke sana. Oh, iya. Abang pernah berkomunikasi dengan masyarakat, Ya. mahasiswa. Ada nggak sih Bang cara itu dilakukan di sana lagi ketika ini gejolak? Jadi di sana itu mahasiswa kan banyak, tidak Iya. semua mahasiswa yang kayak begini. Ini hanya sebagian aja ya. Ya saya nggak usah cerita namanya, adik-adik mereka masih remaja ya. Kalau dikasih pandangan-pandangan yang mereka belum bisa memecahkan secara jelas, ya kita zaman muda-muda juga begitulah. Gitu. Jadi kita nggak usah salahkan mereka. Nanti satu waktu mereka umurnya sudah cukup, sudah dewasa, pasti mereka akan berpikir lebih cerdas lah. Itu nggak apa-apa. Ini cobaan lah untuk Bagian kami dari hidup berdua. juga sih sebenarnya. Cobaan untuk kami berdua menjalani ini nggak apa-apa. Saya selalu punya bilang sama Mimi gini, kita itu Allah mengajari kita itu dari sahabat-sahabatnya, dari sahabat-sahabat kita, tapi menyempurnakan itu dari musuh-musuh kita. Gitu. Jadi sudahlah. Hal baik ini tidak selalu itu kita jalani dengan apa ya? Dengan mulus, dengan happy, dengan bahagia, enggak juga. Selalu hal baik itu sulit loh. Saya kasih tahu sama teman-teman, mengerjakan baik itu sulit. Mengerjakan jahat itu lebih gampang gitu. Menaruh niat baik untuk kita tekuni mengerjakannya dengan tulus itu tantangannya luar biasa. Tantangannya luar biasa. Jadi sudahlah, itu tidak perlu kita pikirkan. Hanya kami ini hanya mau menjelaskan karena serangannya itu kan Iya. banyak dan teman-teman wartawan datang. Kita pikir kumpul aja biar tahu Takutnya semuanya. nanti kan Mimi juga besok gak bisa, kita ada mau ke Makassar juga, ada rakernas juga Iya. partai. Takutnya nanti makin melebar kemana-mana ya. Dari kemarin Mimi udah diem sebenarnya, ya udahlah gitu juga ya. Tapi ya udah ini makin melebar kemana-mana karena Mimi public figure. Mimi Iya. juga banyak mungkin orang yang nggak paham juga serang-serang Mimi, ya udah kita ngomong. Di TikTok kita pun juga dia live.
masih ada Banyak yang ya. masuk. Ini hari Rabu, masuk kerja dong. Iya. Kapan akan kesana lagi? Kenapa? Nanti pulang kita akan Nanti, ke sana. iya, insya Allah. Setelah nanti kan Kita ada mau umroh ada dulu. mau umroh dulu, sama ada kebetulan ada kegiatan umroh, debut juga sama ada beberapa Ada beberapa yang orang kita ajak dari bawa. sana. Setiap tahun kan kita bawa. Nah, balik dari sana kita Kita ke sana. Guru. Ini terakhir doa dan harapan Mimi mungkin untuk permasalahan ke depannya. Oke. Seperti apa dan Doa, abang juga. doa dan harapan dari Mimi ya, ya Mimi sebenarnya berharap ya masalah-masalah kayak gini sebenarnya nggak perlu ada ya gitu. Menjadi introspeksi dulu juga buat Mimi pribadi gitu ya. Pokoknya semoga semuanya cepat kelar, nggak ada lagi gejolak-gejolak seperti ini, internal partai juga bisa diselesaikan gitu ya. Ya maunya semuanya aman-aman aja, nyaman, masyarakat juga bisa terus kita bantu gitu sih. Kalau dari Iya. saya gimana? Dan juga dari saya teman-teman media juga agak rem-rem lah, terutama media-media lokal itu saya lihat Iya. malah banyak yang provokasi juga. Iya benar. Contoh, Mimi memberikan informasi di Instagram hari ini ada mau konferensi pers, dibikin judul di situ. Apa? Panik, Hah? panik. Bella Sophie panik jadi mau konferensi pers. Coba itu apa? Kalian sudah masyarakatnya sudah seperti ini. Saya baca di mana? Ada, dikirim sama wartawan juga. Masyarakatnya sudah seperti ini pemikirannya. Kalian malah dari media yang sudah pintar-pintar bikin judul-judul yang apa ya? Ini bukan media lokal nih, bikin judul-judul yang provokasi gitu nah. Iya benar. Panik apanya? Ini kan kita punya niat baik mau menyampaikan Maksudnya biar supaya jadi satu. ada keseimbangan, meluruskan. Kok panik sih? Judulnya panik gitu. Emi, update satu pertanyaan. Oke. Dan mungkin kesehatan abang mungkin sekarang sudah pulih atau seperti apa? Alhamdulillah ya, maksudnya kesehatan Ya, suami kemarin- juga sudah baik. Ya, Ada dulu- salah ada salah ini, ada salah apa namanya tuh? Salah diagnosa dari diagnosa. sini. Saya agak stres kemarin ada salah Dibilang diagnosa, ginjal bocor. dibilangnya ginjal bocor. Ternyata periksa di Malaysia, enggak seperti Enggak itu. seperti itu. Jadi Karena saya sampai agak dua- serius ya, jadi kita harus bolak-balik tuh. Jadi saya periksa 2 kali, dites enggak, kedua kali dites lagi tidak, 6 bulan ketiga- iya, 6 bulan kemudian balik dicoba lagi. enggak. Enggak, Jadi itu aman. sebenarnya salah diagnosa. Sempat panik apa atau Panik. Diagnosanya Diagnosanya, wah bapak udah panik banget, udah pucut gitu loh. Ya, jadi sebenarnya kalau kita itu makan berlebihan, itu kan keluar itu dari Dari kalau kencing kan air agak buang air berbusa kecil, ya. berbusa. Berbusa. Jadi saya tes, kenapa berbusa ya? Air kencing kita kok kalau kencing berbusa. Air seni kita berbusa. Rumah sakit sini bilang, itu berarti tanda-tanda ginjal bocor. Ginjal bocor. Jadi saya kalau dengar ginjal bocor kan seram kan gitu. Saya ke Malaysia periksa gitu. Ada apa? Pak, katanya di rumah sakit di sana di Jakarta ginjal bocor. Ginjal Kenapa? bocor. Karena kencing agak berbusa. Kamu kalau makan protein terlalu banyak pasti juga itu kan waktu buang air kecil pasti berbusa. Kan kita laki-laki kan begitu kan? Pasti itu berbusa kalau di toilet itu kan berbusa. Itu kita kalau terlalu banyak makan telur berbusa. Berbusa juga. Kalau di kalau sana banyak kan makan memang telur lebih berbusa. detail gitu ya, semua Ya tapi dicek. saya suruh periksa. semua bang. Semua. Semua. Kencingnya diambil, terus Semua. diperiksa semua, dites, semua enggak. Normal. Rumah sakit besar nih normal berarti om ya. Rumah Besar aman. lah, tapi saya nggak usah sebut ya, jangan. Nggak usah sebut Besar. nanti jadi politisir Nanti lagi. jadi politisir lagi. Tapi lumayan ini ya Mi. Iya, lumayan panik kan. Maksudnya Bapak juga udah bilang, maksudnya Bapak tuh kepikiran anak-anak masih kecil-kecil Iya, gitu. divonis begitu Iya, kan. kalau saya- ginjal tuh kan udah kayak berat ya. Harus cek, harus cuci darah apa. Bapak udah pokoknya udah panik deh gitu. Makanya kita harus cepet-cepet ke sana. Tapi alhamdulillah sih enggak gitu. Itu tahun lalu. Gitu. Jadi waktu periksa, dokter pastikan 3 kali saya minta. Dites terus 3 kali, jangan sampai salah lagi kan. Nah kalau rumah sakit yang kita pergi kan sudah termasuk baik ya. Di Kuala Lumpur itu kan Prince Court. Hospital itu kan Iya. sudah bagus. 3 kali, enggak. Sudah enggak usah datang-datang lagi. Ini 8 bulan kemudian, nah ini bulan 8 ini tanggal 17 saya datang. Iya, Saya cek lah. Dan terima kasih. Terima kasih semua.
Audio Jungle.